Kau menyiksaku. Kau membiarkanku memelihara monyet untuk menjaga kebun. Aku khawatir tidak akan ada buah. Monyet itu menggaruk rambutnya. Ia mendapat firasat baik. Kalau kau tidak punya buah dogfood, aku akan mencincangmu dan memasaknya menjadi daging monyet goreng untuk tamu sebulan kemudian. Kukatakan, ini daging monyet yang memakan Doguo. Memakan daging monyet itu sama efeknya dengan Doguo. Yusong mengelus jenggotnya dan berkata. Sudut mulut monyet itu terangkat, memamerkan giginya dan berkata, Pak Tua, kau kejam. Yusong berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Aku mengizinkanmu membangun gubuk di kebun. Aku tidak mau kabin, tidur saja di pohon. Monyet itu bersenandung. Lupakan saja kau monyet, kau terlahir untuk tidur di dalam buku. Yusong berkata sambil tersenyum. Bolehkah aku pergi sekarang? Kata monyet. Yusong berkata, silakan dan jaga kebun dengan baik. Monyet itu membawa batang besi dengan santai menuju kebun buah. Ketika Ye Chen melihat monyet itu pergi, ia menatap Yusong dan berkata, Tuan, Anda sungguh baik hati. Kalau monyet itu mau makan, monyet itu punya sifat buruk. Jika ia tidak dididik dengan baik, ia pasti akan membuat kecelakaan besar di masa depan. Pada saat itu, ia sendirilah yang akan mencelakainya, kata Yusong. Ye Chen juga mengangguk setuju. Monyet dibesarkan secara alami tanpa disiplin orang tua atau pendidikan guru. Mereka tidak takut pada apapun. Mereka mempraktikkan keabadian, jadi mereka mengembangkan kebiasaan ini. Terlebih lagi, kebun buah Daoguo tidak sesederhana Daoguo. Jika ia benar-benar beruntung, ia akan mendapatkan sesuatu, kata Yusong sambil tersenyum. Ye Chen ragu dan berkata, apakah ada jalan di kebun buah? Karena kita ingin menanam Daoguo, kita membutuhkan nutrisi Taoisme. Yusong berkata, Ye Chen tiba-tiba merasa iri pada monyet itu. Akan 2 kali lebih efektif berlatih di tempat di mana Taoisme Daoting paling melimpah. Guru Yusong, kudengar 9 kata kebenaran Taoisme telah dipahami oleh pendiri Daoting. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sikap meminta nasihat. Itu benar, kata Yusong, dan itulah fondasi agama Daoting kita. Untungnya, aku telah memperoleh mantra 4 karakter, yaitu, Lin, Bing, Do, dan Ze. Namun, konon tidak satu pun dari 9 mantra yang diwariskan dari Daoting yang lengkap, tanya Ye Chen. Mendengar ini, Yusong cukup terkejut dan berkata, kau sudah memperoleh setengah dari 9 kata kebenaran itu. Sepertinya kau benar-benar ditakdirkan untuk bergabung dengan Istana Taoku. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, itu hanya kebetulan. Ini bukan kebetulan, tak seorang pun cukup beruntung untuk mendapatkan setengah dari 9 karakter kebenaran. Bahkan para jenius di Daoting pun dapat memahami 1 atau 2 karakter kebenaran, dan tak seorang pun mampu memahami 3 karakter kebenaran, jadi ini adalah ciptaan yang luar biasa. Yusong berkata, penyebaran 9 karakter kebenaran sebenarnya tidak disengaja dan tak terelakkan. Daozu pernah berkata bahwa Tao dunia pada awalnya milik dunia. Setelah ia memahami 9 karakter kebenaran, ia menyebarkannya secara sengaja atau tidak sengaja, dan kemudian 9 karakter kebenaran secara bertahap ada di antara 6 alam. 9 karakter kebenaran terletak di antara langit dan bumi, terkadang dalam suatu bentuk, jadi beberapa orang akan beruntung mendapatkannya. Di antara langit dan bumi, mantra 9 karakter ada di mana-mana. Aku hanya ingin memahaminya seperti Daozu. Mungkin tak seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya kecuali Daozu. Ye Chen terkejut bahwa 9 karakter kebenaran terletak di antara langit dan bumi. Namun, seperti yang dikatakan Yusong, terlalu sulit untuk memahami 9 karakter kebenaran dari langit dan bumi. Aku ingin tahu apakah tetua Yusong bisa memberiku nasihat. Ye Chen memberi hormat dan meminta nasihat. Meskipun aku hanya memahami kata kebenaran, aku masih memiliki pemahaman tertentu tentang kebenaran 9 karakter. Coba kulihat sejauh mana mantra 4 karaktermu telah tercapai, kata Yusong. Awalnya, Ye Chen mengubah kata, do, menjadi kata nyata, dan seluruh tubuhnya meledak dalam sekejap. Ia menjadi dewa perang dan ingin menaklukkan seluruh dunia. Melihat momentum ini dan kondisi pengoperasian kata, do, Yusong sedikit mengangguk dan berkata, kebenaran belum lengkap. Ada 2 hal yang sangat penting tentang kata dozi yang sebenarnya. Pertama, semangat juang adalah tekad yang dianugerahkan kepada penggunanya melalui kata-kata pertarungan yang sesungguhnya, yang dapat memaksimalkan potensi pengguna dan meningkatkan efektivitas tempur mereka dengan cepat. Kedua, bertarung dengan kata, do, sangat penting. Kata ini mencakup kekuatan dan metode bertarung. Petik 2. Tercatat dengan jelas dalam kitab-kitab kuno Daoting bahwa begitu kata, do, diucapkan, kekuatannya akan tak terbatas. Ia dapat menghancurkan langit, menghancurkan bumi, dan bertarung dengan langit dan bumi. Ia juga dapat meningkatkan kekuatan metode bertarung beberapa kali lipat atau bahkan lebih dari 10 kali lipat. Oleh karena itu, kata pertarungan Zenyan tidak hanya memperkuat semangat juang, tetapi juga jauh dari cukup. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Ye Chen berbinar. Inilah pemaparan nyata dari kata-kata Douzi yang didengarnya. Ye Chen juga mengeluarkan kata, Linzi Zenyan, yang termasuk dalam serangan jiwa, dapat memperkuat kekuatan jiwa dan membuat serangan kekuatan jiwa semakin mengerikan. Setelah melihat kekuatan jiwa Ye Chen, Yusong juga sedikit terkejut.
Linzi Zhenyan adalah sejenis penguatan jiwa, yang dapat membuat jiwa mencapai ranah 10.000 metode tanpa invasi, dan dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk membunuh musuh secara instan, serta dapat membentuk serangan yang substansial untuk menyaingi senjata sungguhan, kata Yu Song. Petik 2. Bisakah itu menyaingi senjata sungguhan? Ye Chen terkejut bahwa dia bisa mencapai level seperti itu. Yu Song berkata, ada metode Dao dalam Linzi Zhenyan, yang disebut satu energi yang berubah menjadi 3 King, yaitu, ia dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk membedakan dua tubuh yang terpisah. Selain itu, tubuh aslinya terdiri dari 3 tubuh Dao. Transformasi satu energi menjadi 3 kejernihan adalah salah satu metode Tao dalam Linzi Zhenyan. Ye Chen sangat terkejut. Ketika pertama kali berlatih Yiki untuk mengubah Sanxing, ia mendapatkannya dari kitab suci Tao di tanah suci Sanxing. Tetapi sekarang Yu Song mengatakan bahwa transformasi satu energi menjadi 3 kemurnian berasal dari kebenaran Linzi. Ada apa, benarkah? Tanya Ye Chen, tiba-tiba 2 tubuh terpisah muncul. Setelah melihat pemandangan ini, Yu Song mengamatinya dengan saksama, lalu ia terkejut dan berkata, bagaimana kau bisa menguasai satu energi untuk mengubah 3 King? Kata-kata itu berasal dari Sutra 3 Energi, yang berasal dari Sutra Yip Ching kuno. Yu Song berkata, dengan cara ini, ada juga beberapa metode Tao dalam kitab suci Tao, jika tidak akan ada satu napas yang berubah menjadi 3 King. Aku juga punya teman yang terlahir dengan Tao, tapi sekarang aku kehilangan kontak dengannya dan aku tidak tahu hidup dan mati. Jika dia datang ke dunia kekacauan, dia pasti akan menjadi jenius, tanya Ye Chen. Gaya Tao alami, mata Yu Song melebar. Apakah benar-benar ada gaya Dao alami? Ye Chen bertanya-tanya mengapa Yu Song begitu terkejut. Apakah tidak ada gaya Dao alami di dunia kekacauan? Ye Chen bertanya dengan ragu. Yu Song berkata, konon Daozu adalah aliran Dao bawaan, tetapi tidak ada yang tahu pasti. Pada generasi selanjutnya, tidak pernah ada Dao Ti alami, hanya Dao Ti bawaan. Ye Chen juga terkejut bahwa Daozu terlahir dengan aliran Dao. Karena Yin Qing yang terlahir dengan aliran Tao, pencapaiannya di masa depan akan sangat buruk jika ia memasuki Dao Ting selama ia tidak mati. Jika temanku datang ke kekacauan, aku akan membawanya ke Dao Ting, kata Ye Chen. Yu Song juga sangat menantikan seperti apa tubuh Tao-nya setelah ia meninggal. Ye Chen segera melepaskan kata-kata sejati dari kata perang lagi. Yu Song berkata, kata-kata sejati dari kata perang dapat mengendalikan puluhan ribu tentara, dan semua senjata berada di bawah kendali kata-kata prajurit. Jadi, setelah kau menguasai kata perang, apapun senjatanya, kau dapat mengendalikannya, tetapi hanya jika kau cukup kuat. Petik 2. Misalnya, dengan kekuatanmu saat ini, jika kau ingin mengendalikan artefak gelar, akan lebih sulit bagimu untuk mengendalikannya jika itu artefak tingkat tinggi. Namun, jika itu artefak 4 lapis dan 5 lapis, akan relatif lebih mudah bagimu untuk mengendalikannya dengan kata-kata Warcraft. Ye Chen tahu itu, ia telah mencobanya. Jika kau memahami kata-kata sejati dari kata perang secara ekstrim, kau dapat mengubah senjata korban menjadi senjatamu sendiri dalam sekejap, dan menyelesaikan anti pembunuhan, kata Yu Song. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan kemudian melepaskan kata-kata itu. Ada 2 karakteristik utama dari karakter Zhenyan. Pertama, ia dapat mengubah kekuatan. Kamu bisa memperkuat kekuatanmu sendiri dengan bantuan kekuatan, dan kamu juga bisa mengendalikan kekuatan orang lain untuk memperkuat atau melemahkannya. Namun, tidak akan ada perbedaan besar dalam peningkatan atau penurunan tersebut. Kedua, kata Z digunakan untuk pemulihan, yang merupakan ciri terbesar. Setelah terluka, operator dapat dengan cepat pulih. Ye Chen mengangguk, yang dia pahami dengan jelas. Yu Song kemudian berkata, 4 kata kebenaranmu memang belum lengkap. Jika kamu ingin lengkap, kamu bisa pergi ke kebun Tao dan mengalami metode Tao seperti itu. Apakah kamu bisa memahaminya atau tidak tergantung pada kreasimu. Ye Chen secara alami tahu bahwa Yu Song tidak bisa memberinya 9 karakter kebenaran yang lengkap untuk dipahami, yang tidak sesuai dengan aturan. Sangat sopan membiarkannya masuk ke kebun Tao untuk memahami. Terima kasih banyak. Ye Chen memberi hormat sambil mengepalkan tinjunya. Ngomong-ngomong, dalam sebulan, Dao Ting akan mengadakan konferensi Dao Guo, yang akan mengundang banyak selebritas dan talenta dari dunia kekacauan. Kamu juga akan hadir, kata Yu Song. Mendengar itu, Ye Chen teringat akan tamu-tamu yang disebutkan Yu Song sebelumnya. Kalau ada urusan sepenting ini, kau masih membiarkan monyet menjaga taman. Ye Chen tak bisa tertawa atau menangis. Yu Song berkata, kau seharusnya percaya pada monyet. Aku tidak percaya pada mereka, kata Ye Chen sambil tersenyum. Yu Song berkata sambil tersenyum, bagaimana kau bisa tahu kalau kau tidak memberi kesempatan? Yu Song berkata, hendak pergi. Ye Chen menghela napas, lalu berjalan menuju kebun Dao. Di kebun buah Tao, monyet itu berbaring di pohon buah jalanan dengan bosan. Kemudian ia memandangi buah Dao Guo di depannya dan meninggalkan air liur. Ketika ia ingin makan, ia akan menciumnya dan tidak berani mengulurkan tangan. Raja monyet, yang kulahirkan dan besarkan, telah diturunkan pangkatnya menjadi penjaga kebun. Lagi pula, dia hanya bisa melihat dan mencium, tapi tidak bisa makan. Sungguh tragis. Setelah mencium buah itu, monyet itu dipenuhi emosi.
Inilah yang telah kau perbuat untuk dirimu sendiri. Jika kau bisa menahannya selama sebulan lagi, kau bisa makan Dao Guo secara terang-terangan. Kenapa kau datang ke sini dan menjaganya? Ye Chen muncul di kebun, menatap wajah monyet itu dengan sedih. Monyet itu melihat Ye Chen muncul, dengan sedikit terkejut, bagaimana kau bisa datang? Ini wilayah Raja Monyetku. Apa kau sudah mendapat izinku? Aku akan memberimu bulu ayam, dan aku akan membuatkanmu anak panah. Ye Chen melompat ke atas pohon dan menatap monyet itu dengan sedih. Monyet itu berkata, apa maksudmu kau bisa makan Dao Guo dalam sebulan? Sebulan kemudian, Dao Ting akan mengadakan pertemuan Dao Guo. Banyak orang akan diundang untuk hadir. Kami juga telah diundang. Namun, jika kau melakukan hal seperti itu, Tuan Yusong tidak mengundangmu, hanya mengatakan bahwa dia mengundangku. Ye Chen menggedor-gedor monyet itu. Pak Tua Yusong ini, kenapa kau tidak memberitahuku kenapa aku harus mencurinya? Monyet itu memasang wajah marah. Ye Chen berkata, bahkan jika aku memberitahumu, bisakah kau bertahan selama sebulan? Monyet itu menggaruk rambutnya, lalu menghela napas dan berkata, jika kau tidak mengundangku, mereka tidak akan bisa memetik Dao Guo. Ini adalah tubuhku. Jika kau ingin memetik Dao Guo, kau harus mendengarkanku. Kalau tidak, kau tidak akan mau masuk. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Ye Chen berkata. Monyet itu berkata, apa yang kau lakukan di sini? Aku yakin kau tidak datang untuk menemuiku. Apakah kau akan berbaring di sini selama sebulan? Ye Chen berkata, bagaimana dengan itu? Tapi aku akan berjungkir balik di sini untuk menghibur diri. Kau akan menyia-nyiakan begitu banyak Dharma Tao di sini. Kau di sini untuk berlatih. Mendengar ini, monyet itu langsung mengerti. Ye Chen berkata, Guru Yusong telah mengatakan bahwa ada mantra 9 karakter. Kata-kata yang kusampaikan kepadamu belum lengkap. Oleh karena itu, jika kita beruntung, kita dapat menyelesaikan mantra 9 karakter di sini. Inikah jalan kebenaran 9 kata? Ketika monyet itu mendengar ucapan itu, matanya berbalik dan berkata, kalau begitu aku lebih baik berlatih. Ye Chen melompat turun dari pohon buah dan berjalan di kebun. Monyet itu bertanya, apa yang kau lakukan? Buah mana yang lebih besar? Aku sedang merasakan Taoisme dan memilih tempat di mana Taoisme relatif kuat, kata Ye Chen. Monyet itu mendengar ucapan itu dan berjalan berkeliling. Akhirnya, ia duduk di pohon dan berlatih. Ye Chen juga menemukan tempat, dan kemudian duduk di bawah pohon untuk berlatih. Meskipun Daofa di Taman Dao Guo bukan satu-satunya tempat kuat di Daoting, jika Daofa tidak komprehensif, Dao Guo tidak dapat menahan jalan teror. Monyet itu memakan Dao Guo, seluruh tubuh Daofa melonjak gila-gilaan, setelah diserap, dalam latihan sangat mudah untuk memahami jalan, ini adalah Dao Guo yang paling kuat. Tidak lama setelah monyet itu tenang, ia merasa memiliki perasaan terobosan. Dalam waktu singkat, Ye Chen merasakan napas monyet itu dalam kenaikan yang cepat, di dalam hati yang sangat terkejut. Monyet itu telah mencapai lantai 5 Dewa Gelar. Jika terobosan dibuat, itu akan menjadi lantai 6 Dewa Gelar. Selain itu, monyet itu lahir dengan kekuatan bertarung yang kuat. Bahkan ketika menghadapi lantai 8 Dewa Gelar, monyet itu mampu bersaing dengannya. Boom! Sebuah Dharma Tao yang kuat bergegas keluar dari kebun. Rambut monyet itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan aliran jalan mengalir di sekelilingnya, seperti budak emas. Ye Chen menyaksikan monyet itu menembus gelar Dewa 6 lapis momentum, hatinya juga terperangah. Monyet itu sungguh luar biasa. Jika kau tak perlu menjadi dewa, kau akan mampu memasuki ranah yang disebut dewa. Kau tak perlu seorang guru. Kau bisa memahami jalan keabadian. Kultivasi alami mewarisi kehendak langit dan bumi. Meskipun akan berkembang pesat, ia selalu terikat oleh belenggu kehendak langit dan bumi. Hampir mustahil untuk mematahkannya. Setelah menembus gelar tingkat 6, monyet itu terus melompat-lompat di pohon buah jalan dengan gembira. Akhirnya, ia menghampiri Ye Chen dan berkata, aku masih punya Dao Guo di sini. Kau bisa memakannya. Kau pasti bisa menghasilkan panen yang melimpah di sini. Ye Chen menatap Dao Guo dan ragu sejenak. Monyet itu berkata, apa yang kau takutkan? Pinus giok tahu itu. Lagi pula, ia sudah dipetik. Jangan memakannya dengan percuma. Ye Chen mengambil Dao Guo dan berkata, terima kasih. Bersikaplah sopan kepadaku. Aku sungguh meremehkanmu, kata monyet itu sambil mengibaskan ekornya dan pergi. Ye Chen tersenyum tipis, lalu melahap buah itu dalam beberapa suap. Setelah memakan buah Dao, Ye Chen merasakan aliran Taoisme yang mengerikan mengalir deras di tubuhnya. Sepertinya ada berbagai macam Daofa di aliran itu. Ye Chen segera menutup matanya dan mulai menyerap semua Dharma. Dalam prosesnya, Dao Dharma dalam tubuh Ye Chen beresonansi dengan Dao Dharma antara langit dan bumi, dan terdengar suara seperti drum yang menggelegar. Ye Chen tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mulai memahami jalan. Setelah memakan buah Dao, berlatih Daofa jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan mudah beresonansi dengan jalan langit dan bumi. Buah ini sungguh luar biasa. Pantas saja monyet bisa menembus batas dalam waktu sesingkat itu, seru Ye Chen. Hanya dalam semalam, Ye Chen merasa telah menyadari lebih banyak hal daripada biasanya dalam setahun. Ia sudah merasa bahwa tingkat kultivasinya akan meningkat lagi. Ini berarti tubuh fisiknya telah mencapai tingkat tertentu.
Taoismenya kini telah menyusulnya, dan wajar baginya untuk menembus batas. 3 hari kemudian, Dharma Tao dalam tubuh Ye Chen melonjak liar, mengeluarkan suara gemuruh, lalu Dharma Tao yang kuat melesat keluar dari tubuhnya dan langsung menuju ke langit. Beberapa murid di Daoting terkejut melihat pemandangan seperti itu. Monyet dan tubuh surgawi yang kacau itu berlatih di kebun Tao, tetapi mereka semua berhasil menembus batas. Bukankah mereka akan memakan Dao Guo lagi? Jika mereka masih berani memakan Dao Guo, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Beberapa murid di Daoting membicarakannya. Tingkat kultivasi Ye Chen telah menembus batas dari 3 tingkat Dewa Gelar ke tingkat ke-4 Dewa Gelar. Taoisme di sekujur tubuhnya melonjak dan beresonansi dengan Dharma Tao antara langit dan bumi dengan momentum yang luar biasa. Ye Chen diselimuti Taoisme dan Dharma. Seluruh tubuhnya tampak sangat hikmat dan tak tergoyahkan. Setelah sekian lama, Taoisme Ye Chen perlahan menghilang. Ye Chen memancarkan aura keruh, senyum di wajahnya, dan berkata, sungguh berbeda berlatih di sini. Terima kasih atas Dao Guoku, kata monyet. Ye Chen berkata, manfaatkan waktu bulan ini sebaik-baiknya, mungkin akan ada panen yang lebih besar. Setelah memakan Dao Guo, aku merasa lebih dekat dengan Dao Fa sekarang. Monyet itu berkata, mudah untuk menangkap jejak Tao Dharma, dan mudah untuk disadari. Kurasa kekuatan buah ini akan bertahan untuk sementara waktu, tetapi tidak selamanya, jadi jangan buang waktu dan segera praktikkan, kata Ye Chen. Monyet itu duduk di pohon dan terus berlatih. Meskipun ia terlihat sangat nakal di waktu biasa, ia akan tetap sangat serius di saat-saat kritis. Seorang pria dan seekor monyet sedang berlatih di kebun, yang membuat banyak murid Daoting iri. Sekelompok orang berkumpul di aula utama Daoting. Duduk di puncak aula utama adalah Yu Daozi, kepala keluarga Daoting. Ia adalah sosok yang kuat di puncak lantai 9 Dewa Gelar kuno. Konon, ia mungkin adalah Dewa Gelar tertinggi saat ini. Kekuatan seperti itu, mengingat dunia yang kacau, mungkin merupakan lawan yang langka. Selain Dao Yuzi, terdapat 4 tetua yang duduk di kedua sisi aula utama Daoting, yang semuanya merupakan tokoh utama Daoting. Di antara mereka adalah Yusong. Oleh karena itu, Yusong masih memiliki kekuatan besar di Daoting. Kakak senior Yusong, kudengar kau meminta Chaos Celestial Body dan monyet batu untuk menjaga kebun buah. Tanya salah satu tetua di Jalan Yuting. Membiarkan monyet menjaga kebun buah. Omong kosong, kata Yuji. Yusong berkata sambil tersenyum, meskipun monyet batu itu nakal, Dao Gen sangat baik. Ia dibesarkan secara alami. Jarang sekali seseorang bisa mencapai tingkat seperti itu selangkah demi selangkah dengan mengandalkan dirinya sendiri. Aku juga ingin memerintahnya, jadi aku membiarkannya pergi ke kebun buah. Apa kau tidak takut dia akan memakan semua buah dari kebun buah Tao? Kalau begitu, kita akan mengadakan pertemuan Dao Guo. Tanya Yusu. Monyet itu tidak akan melakukan itu, kata Yusong tegas. Yu yang berkata, apakah kau ingin menarik Chaos Celestial Body untuk bergabung dengan istana Daoting kita, dan kemudian secara tidak langsung membiarkan Daoting kita memiliki daftar dewa? Yusong menggelengkan kepalanya. Ini tidak ada hubungannya dengan daftar dewa. Benda langit Chaos memiliki kualifikasi yang lebih tinggi. Mereka berdiskusi tentang Tao dengan Tianyu, dan Tianyu kalah. Terlebih lagi, benda langit Chaos telah menyadari kebenaran 4 kata dari 9 karakter, yang belum pernah terlihat di Daoting. 4 untuk 1. Semua orang yang hadir tercengang. Mantra 4 karakter Dou, Lin, Ze, dan Bing tidak terlalu lengkap, tetapi saya telah melihat mantra 4 karakternya, yang tidak lengkap, tetapi sangat dekat. Sayang sekali jika bakat dan sifat seperti itu tidak bisa membiarkannya masuk ke istana Tao. Tanya Yusong. Apakah dia berjanji? Tanya Master Yu Daozi. Yusong tersenyum pahit dan berkata, saat ini, belum ada kesepakatan, tetapi urusan ini tidak dapat dilakukan dengan kebajikan dan kebenaran. Selain itu, putri dan menantu dari benda langit Chaos, yang satu adalah tubuh Tao yang diperoleh, yang lainnya adalah tubuh Dao bawaan, dan mereka akan bergabung dengan istana Tao kita. Selain itu, dia juga memiliki seorang teman yang lahir di Daoti. Meskipun belum ada kabar saat ini, begitu dia muncul, dia pasti bisa menjadi dewa tertinggi lagi di masa depan. Gaya Tao alami. Semua orang terkejut. Apakah ada gaya Dao alami? Tanya Yulong. Dia tidak akan berbohong padaku. Ini kesempatan kita, kata Yusong. Sepertinya benda langit yang kacau ini tidak sederhana, kata Yu Daozi. Kapan benda langit yang kacau ini begitu sederhana? Betapa hebatnya Luo Tian pada masa itu. Bahkan Kaisar Sitian pun dikalahkan di tangannya. Yusong berkata, Kaisar Sitian, mitos kekacauan abadi. Jika Kaisar ingin menyatukan dunia yang kacau, siapa yang bisa menghentikannya? Saya khawatir bahkan jika Daozu datang, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Seorang yang abadi, orang yang terpisah, orang yang kuat dan kesepian. Sayangnya, orang seperti itu, hanya ingin bertarung dengan yang kuat, dan tidak ingin menyatukan dunia. Saya mendengar desas-desus seperti itu di kehampaan benua yang kacau. Hubungan antara Kaisar Sitian dan tubuh surgawi yang kacau, Ye Chen, sangat tidak biasa. Pada awalnya, Kaisar Sitian menemani Ye Chen dan membunuh beberapa ras yang telah menghancurkan klan kekacauan, kata Yusong. Begitu ini dikatakan,
semua orang yang hadir terkejut. Apakah Kaisar Sitian ingin mengolah tubuh surgawi yang kacau dan melawan mereka lagi? Yu Ji ragu, sangat mungkin. Lagi pula, Kaisar Sitian pernah melakukan hal seperti itu, kata Yulong. Bagaimanapun, apapun alasannya, hubungan antara Ye Chen dan Kaisar Sitian tidak dapat disangkal. Mengingat hubungan seperti itu, kita juga harus memperlakukan Ye Chen dengan baik. Di masa depan, setelah Chaos Celestial Realm menjadi kuat, mereka akan berada di pihak kita, kata Yu Song. Mendengar itu, Yu Daozi mengangguk. Adik seperguruan Yu Song ingin memiliki pandangan jangka panjang. Di masa depan, akan ada kekacauan besar di dunia Chaos. Dahulu kala, para dewa menguasai 6 alam. Meskipun kejayaan mereka telah tiada, bukan berarti mereka tidak ingin menyatukan kembali 6 alam. Oleh karena itu, jika ada Chaos Celestial Realm yang membantu kita, itu akan bermanfaat bagi kita. Petik 2. Setelah Ye Chen, ada seorang kaisar yang menafsirkan surga. Jika Anda dapat meminta kaisar untuk menjelaskan surga, itu akan dapat meredakan kekacauan, kata Yu Song. Yang lain juga mengangguk dalam diam, yang tidak dapat mereka sangkal. Monyet-monyet itu dibesarkan secara alami. Jika kita bisa mendidik mereka, itu pasti akan sangat membantu kita. Jadi, meskipun monyet itu makan beberapa buah, kita tidak kekurangan buah di Daoting, kata Yu Song. Itu tidak akan membuatnya main-main, kata Yu Yang. Aku pasti sudah memperingatkannya bahwa jika dia tidak mematuhi aturan, aku akan memotong tangannya. Yu Song berkata sambil tersenyum, monyet itu sangat pintar. Meskipun dia tampak takut pada langit dan bumi, dia juga punya rasa hormat. Aku serahkan pada adik seperguruan Yu Song. Yu Daozi selesai dan memandang para humanis lainnya, tuan-tuan, 6 alam tidak akan damai, dan istana Tao kita pasti akan terlibat di dalamnya. Jangan lupakan sila leluhur, kita akan berdiri di sisi keadilan. Karena itu, kalian harus melakukan tugas kalian dengan baik dan jangan mengendur. Patuhi perintah tuan. Kedelapan pria itu berdiri dan menerima perintah. Kebun buah di jalan, Ye Chen telah duduk di bawah pohon berlatih, dan monyet itu tidak sanggup duduk begitu lama, 3 hari memancing, 2 hari berlatih jaring kasa. Ye Chen ragu bahwa latihan monyet yang asal-asalan itu dapat membawanya ke alam dewa. Benar-benar harum, monyet itu mencium buah itu, dan air liurnya keluar. Ia menjilati lidahnya dan ingin menggigitnya. Namun, ia masih menolak, berpikir bahwa jika ia ingin mencuri Daoguo lagi, aku khawatir ia tidak akan bisa meninggalkan aula. Jika ia terbunuh, ia pasti akan berada di aula seumur hidup. Ini adalah siksaan terbesar bagi monyet. Monyet itu menganggur dan bosan. Ketika ia tidak ada pekerjaan, ia berkeliaran di depan Ye Chen. Melihat latihan Ye Chen yang serius, ia tidak merasa malu untuk mengganggunya. Seluruh tubuhnya akan menderita depresi. Setelah memakan Daoguo, Ye Chen merasakan lebih jelas tentang jalan antara surga dan bumi. Ia telah menyempurnakan metode Tao dari mantra 4 karakter, tetapi masih belum ada kemajuan. Kebenaran 4 karakter tersembunyi di jalan surga dan bumi, tetapi tidak semudah itu untuk memahaminya, bahkan jika Anda memakan buah Tao. Butuh waktu lama bagi para Daozu pada masa itu untuk memahami hal-hal ini. Dalam situasi Ye Chen saat ini, tentu saja, itu tidak dapat dibandingkan dengan Daozu. Dalam sekejap, waktu sebulan hampir berakhir, dan hanya tersisa 3 hari sebelum pertemuan Daoguo. Ye Chen membuka matanya dan berhenti berlatih. Dalam sebulan terakhir, meskipun ia tidak memahami kebenaran 4 karakter, pemahamannya secara keseluruhan tentang Tao Dharma telah meningkat pesat. Ketika monyet itu melihat Ye Chen bangun, ia menggantung batang pohon terbalik dengan kakinya, dan berkata, apakah ada yang bisa diterima? Tidak cukup waktu untuk menggelengkan kepala selama 9 bulan. Sebulan akhirnya berlalu, dan akhirnya aku bisa pergi dari sini. Sungguh sulit untuk tergoda oleh buah-buah ini setiap hari. Monyet itu merasa mual. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bulan ini kamu selamat. Itu berarti konsentrasimu telah meningkat, ini adalah kemajuan terbesar. Mendengar ucapan itu, mata monyet itu berbinar, dan ia berkata, itulah kodratku. Aku membesarkan monyet secara kodrat. Kalau ini tidak jelas, bagaimana kita bisa menguasai dunia di masa depan? Kau benar-benar kehabisan napas saat bilang kau gemuk. Ye Chen memutar bola matanya dan berkata, kalau kau tinggal di sini 2 hari lagi, kau harus menahan diri. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Katakan pada Patua Yu Song bahwa dia memanggilku ke pertemuan Daoguo, dan Daoting tidak melewatkan buah ini, kan? Monyet itu menarik Ye Chen. Ye Chen berkata, aku akan membicarakannya, tapi aku tidak bisa menjaminnya. Silakan, silakan, orang tua itu ingin menjilatmu. Kalau kau pergi dan mengatakannya, itu akan berhasil. Kata monyet itu sambil tersenyum. Ye Chen terdiam dan berkata bahwa monyet itu pintar. Memang benar, Ye Chen meninggalkan kebun dan berkeliaran di Daoting. Beberapa murid Daoting bertemu Ye Chen, dan mereka juga menolak orang luar ini. Perasaan terkucil ini terutama disebabkan oleh iri hati, cemburu, dan kebencian. Sebagai murid Daoting, mereka tidak pernah menikmati perlakuan yang diterima Ye Chen, seorang orang luar. Bagaimana mungkin mereka tidak iri dan cemburu? Konon, Chaos Celestial Body telah berlatih di Taman Daoguo selama sebulan. Guru Yu Song sangat baik kepada orang luar,
dan tak seorang pun dari kita yang bisa menandinginya. Seorang pria berjubah Tao hitam putih menghampiri Ye Chen dan berkata dengan nada provokatif. Yang mulia, generasi Bango generasi 8 yang baru, He Feng. Jubah Tao hitam putih, gaya maskulin. Ye Chen bisa mendengar nada ketidakpuasan dari nada bicara He Feng, dan tahu bahwa He Feng tidak akan begitu ramah ketika datang menemuinya kali ini, jadi dia bertanya, apa yang akan dikatakan tetua He Feng? Kudengar kau memenangkan Tianyu dalam hal Tao. He Feng mencibir dan berkata, jika aku Tianyu, aku tidak akan berdebat denganmu dan bertarung langsung denganmu, yang lebih lugas. Tetua He Feng ingin bertarung denganku. Ye Chen berkata, He Feng berkata, aku hanya seorang dewa bergelar. Baru saja, kau telah menjadi dewa bergelar sebelumnya. Bagaimana aku bisa bertarung denganmu? Apa yang ingin kau katakan, Tuan He Feng? Tanya Ye Chen. He Feng berkata, meskipun aku tidak bertarung denganmu, ada beberapa paman seperguruan yang ingin bertarung denganmu. Yang mana? Ye Chen berkata, Tuan Yuan, pergilah besok, pertempuran Dautai. Jalan He Feng. He Feng selesai berbicara, lalu pergi sambil tersenyum. Ye Chen tersenyum tipis, dan saat hendak pergi, ia mendengar orang lain berkata, Januari berada di peringkat kedua dalam generasi satu karakter, dan itu juga salah satu cara dalam generasi satu karakter. Kekuatannya berada di tingkat keempat gelar dewa. Jika kau bertarung dengannya, peluang menangnya kecil. Ye Chen menoleh, seorang pria yang tampaknya berusia 50-an datang dengan labu anggur di tangannya. Tubuhnya penuh dengan bau anggur, dan ia berjalan dengan goyah. Ye Chen menatap Taois ini. Ia berbeda dari Taoisnya. Ia tampak informal dan tidak berperilaku seperti murid lainnya. Yang lebih tua, Ye Chen mengepalkan tinjunya. Generasi tua lebih menyukai generasi muda, kata pria itu. Mana yang pertama, generasi Hui atau generasi satu karakter? Tanya Ye Chen. Generasi pertama yang lebih dulu. Terima kasih sudah mengingatkanku, Ye Chen Dao. Hui Ying berkata, semoga beruntung. Kalau aku menang, aku akan mentraktir para seniorku minum, kata Ye Chen sambil tersenyum. Hui Ying menyesap anggur dan berkata, mari kita bicara tentang kemenangan. Ye Chen melihat kepergian Hui Ying dan tersenyum. Masih ada beberapa orang menarik di istana ini. Ye Chen datang ke aula samping Yusong. Yusong sedang menjelaskan sesuatu kepada beberapa murid. Ye Chen juga menunggu di pintu tanpa mengganggunya. Yusong juga melihat Ye Chen, dan setelah menjelaskan masalahnya, ia meminta beberapa murid untuk pergi. Ye Chen dan murid-murid itu menyapa, lalu memasuki aula samping. Guru, Ye Chen mengepalkan tinjunya. Yusong berkata sambil tersenyum, sepertinya bulan panen ini telah menembus gelar Dewa 4. Ye Chen berkata, sayang sekali aku belum memahami kebenaran 9 karakter. Jalan masih panjang, butuh puluhan ribu tahun bagi Daozu untuk memahami kebenaran 9 karakter yang dikatakan Yusong. Ye Chen mengangguk pelan, dan Yusong bertanya sambil tersenyum, apakah monyet itu masih jujur? Dia meneteskan air liur di Doguo, kata Ye Chen sambil tersenyum. Sepertinya masih ada tekad, dia bilang ingin menghadiri konvensi Dogo. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Yusong berkata, selama dia bisa menyelesaikan tugasnya, dia boleh berpartisipasi. Aku akan berterima kasih padanya. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Yusong berkata, jika kau butuh sesuatu untuk latihan, kau bisa bilang padaku, apa yang bisa kuberikan tidak akan pelit. Generasi muda tidak berbakat, yang lebih tua sungguh malu. Ye Chen berkata, Yusong berkata, Daoting membutuhkan bakat sepertimu, tetapi kau tidak ingin bergabung dengan Daoting, kami tidak bisa memaksanya. Tapi aku menghargaimu, jadi meskipun kau tidak bergabung dengan Daoting, aku akan membantumu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak atas cintamu. Ye Chen sangat berterima kasih. Jangan bicara sopan seperti itu. Ikuti aku jalan-jalan, kata Yusong. Ye Chen mengangguk dan mengikuti Yusong keluar dari aula samping. Mereka berjalan di jalan kuno Daoting, dan beberapa murid tidak menyebutkan betapa irinya mereka. Yusong adalah salah satu dari 8 tetua Daoting. Senang bisa berbicara dengan Yusong. Apalagi bisa berdampingan. Tahukah kau sudah berapa tahun 6 alam itu ada? Tanya Yusong sambil berjalan. Ye Chen sedikit mengernyit, sepertinya tidak ada yang bisa mengatakannya dengan jelas. Yusong berkata sambil tersenyum, 6 alam itu sudah ada selama ratusan juta tahun, bahkan mungkin lebih lama. Tapi sejak zaman itu, sudah 100 juta tahun, jadi 6 alam itu sudah ada lebih dari 100 juta tahun. 100 juta tahun, Ye Chen terkejut, terlalu lama. Yusong berkata, di 6 alam, bukan manusia yang pertama kali muncul, melainkan makhluk lain. Kemudian, hanya ketika bakat muncul, peradaban dan tulisan dapat muncul. Kemudian muncullah para biksu dan penguasa yang kuat. Setelah kemunculan para biksu, pengadilan dewa membentuk yang lain, dan kemudian menjadi kuat dalam sekejap, menguasai seluruh dunia kekacauan dan menjadi eksistensi terkuat di dunia kekacauan. Kemudian, semua jenis kekuatan di dunia kekacauan terus meningkat. Daoting dan Tiangong semuanya bangkit dalam periode waktu itu. Daozu lahir dengan gaya Dao dan memasuki Tao dengan Tao. Begitu bangkit, itu mengejutkan seluruh dunia kekacauan. Pengadilan dewa ingin menaklukkan Daoting, tetapi ditolak oleh Daozu. Akhirnya,
Shen Ting mengakui kekuatan Dao Ting. Setelah itu, Tiangong, Dao Ting, dan Shen Ting membentuk situasi tripartit dan menjadi tiga kekuatan tertua di dunia kekacauan. Pada masa itu, ketiga kekuatan itu seolah-olah mereka adalah dewa. Mereka tinggi di atas dunia, dan semua ras memandang mereka. Dengan perubahan surga yang terus-menerus, dan bumi, dewa gelar tertinggi lahir, dan secara bertahap, beberapa keluarga dan ras yang kuat bangkit. Tidak peduli apakah itu Dao Ting, Shen Ting, atau Tiangong, kita harus bersabar ketika tidak ada gelar tertinggi dewa. Oleh karena itu, tiga kekuatan kuno secara bertahap mundur dari tahap ini. Namun, selama bertahun-tahun, kita telah meneruskan warisan, dan kita bermaksud untuk menghadapi dunia lagi dengan semacam sikap yang terakumulasi. Dan tiga kekuatan utama sekarang merasa bahwa dunia akan mengalami perubahan besar, sehingga mereka semua muncul di hadapan dunia terlebih dahulu. Tidak ada yang tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi di masa depan. Perubahan seperti ini akan membuat dunia yang kacau menjadi benar-benar kacau. Bahkan kekuatan seperti Dao Ting sudah merasakan guncangan. Ye Chen mendengarkan kata-kata Yu Song dan menatap Yu Song. Dia cukup terkejut. Diperkirakan banyak orang di dunia yang kacau tidak tahu tentang banyak hal kuno, tetapi kekuatan kuno dan kuat seperti itu pasti menyimpan banyak rahasia yang tidak diketahui dunia. Siapa yang memulai kekacauan besar di masa depan? Tanya Ye Chen. Yu Song menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang bisa memastikan, tetapi yang pasti adalah begitu diluncurkan, pasti akan menyapu seluruh dunia yang kacau seperti badai. Karena itu, Dao Ting selalu bersiap menghadapi kekacauan seperti ini kapan saja. Petik 2. Untuk apa? Keinginan bisa membuat orang kehilangan diri, bisa membuat orang putus asa. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah bermimpi menaklukkan dunia yang kacau, tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang benar-benar melakukannya. Bahkan di Istana Dewa, mereka tidak berani mengatakan bahwa jejak mereka telah menutupi setiap sudut dunia yang kacau. Yu Song berkata, menghadapi sumber daya yang begitu besar di dunia yang kacau, selama dunia yang kacau dikuasai, semuanya akan menjadi milik mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Ye Chen berkata, jika ada dewa gelar tertinggi yang berdiri, pertempuran ini akan segera berakhir, tidak peduli pihak manapun. Ya, tetapi setelah bertahun-tahun, tak seorang pun berhasil mencapai gelar tertinggi dewa. Sang Patriark telah menunggu puluhan ribu tahun dalam gelar semi tertinggi dewa, dan masih belum ada perkembangan. Yu Song berkata, oleh karena itu, Sang Patriark menduga bahwa beberapa orang telah mencapai gelar tertinggi dewa, atau masih ada beberapa yang belum mati, sehingga mereka telah menekan semua orang dan tidak dapat mencapai titik itu. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata itu, ia tiba-tiba teringat pada dewa gelar tertinggi Dao Jian. Dialah yang sebenarnya yang mungkin belum mati. Bagaimana jadinya Dao Jian jika dia bangun? Ye Chen terdiam sejenak, lalu berkata, memang benar ada gelar tertinggi. Dewa itu mungkin belum mati. Yu Song mendengar kata-kata itu, tiba-tiba terkejut, menatap Ye Chen dengan tak percaya, dan berkata, bagaimana kau tahu? Aku telah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ye Chen berkata, ada apa? Yu Song menatap Ye Chen. Ye Chen berkata, aku pernah melihat peti mati dan pedang, cairan naga abadi, dan seorang penjaga peti mati di kehampaan. Pria di dalam peti mati itu memberitahuku bahwa pria di dalam peti mati itu mungkin akan bangun. Dan ada banyak bukti bahwa itu adalah dewa tertinggi. Oleh karena itu, sejak kemunculan dewa tertinggi, tidak pernah ada dewa tertinggi. Dewa tertinggi terakhir Dao Jian. Mata Yupin sedikit berkaca-kaca. Itu Dao Jian, dewa tertinggi. Ye Chen mengangguk. Ternyata dia belum mati. Yu Song berkata, dia telah hidup selama 2 kehidupan. Dia masih hidup. Mengapa dia tidur? Apakah menunggu sesuatu? Tidak ada yang tahu mengapa, bahkan penjaga peti mati pun tidak tahu. Hanya Dao Jian, dewa tertinggi, dan pedangnya yang bisa mengerti. Ye Chen berkata, dengan cara ini, mustahil bagi kehidupan ini untuk menjadi dewa tertinggi. Yu Song berkata, Ye Chen bertanya, Tuan Yu Song tahu bahwa Dao Jian adalah dewa yang paling dihormati. Namun, Istana Tao saya tentu tahu semua nama dewa tertinggi. Namun, pedang ini memiliki asal-usul dengan Istana Tao kita, kata Yu Song. Ye Chen mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Beberapa ratus ribu tahun yang lalu, Dao Jian pernah menjadi murid Dao Ting. Kemudian, ia diusir oleh Dao Ting karena melanggar sila. Kemudian, Dao Jian mengembara sendirian di dunia yang kacau dan menjadi terkenal. Yu Song berkata, jalan pedang adalah jalan pedang. Bakatnya dalam kendo bisa dikatakan tak lebih dari 5 orang yang dapat dibandingkan dengannya sejak zaman kuno. Namun, hanya 2 orang yang dianugerahi gelar dewa karena kendo. Selain itu, ia hanya 3. Petik 2. Namun, ilmu pedang Dao Jian terlalu kuat dan pembunuhannya terlalu berat. Dapat dikatakan bahwa pedang itu disiram dengan darah orang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menjadi dewa yang paling dihormati, Dao Jian pernah datang ke Dao Ting untuk menantang Dao Ting dengan roh pedangnya yang mendominasi. Ye Chen mendengar ini, tiba-tiba terkejut. Dao Jian tiba-tiba datang untuk menantang istana koridor. Namun, seharusnya tidak berhasil. Jika tidak, Dao Ting tidak akan bisa terus eksis.
Kita harus tahu bahwa Dewa Gelar Tertinggi dapat dikatakan sebagai eksistensi kekacauan yang tak terkalahkan, dan tak seorang pun dapat melawannya. Tetapi Dao Ting menghalanginya. Apakah itu mengerikan? Dao Ting telah menghabiskan semua detailnya, dan akhirnya mengundang inkarnasi Dao Zu, yang menghalangi serangan Dao Jian. Dao Jian juga ingat bahwa dia adalah murid Dao Ting dan dikeluarkan karena kesalahannya. Karena itu, dia bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kaki di Dao Ting lagi. Yu Song berkata, sejak saat itu, Dao Jian tidak pernah datang ke aula. Bahkan, jika Dao Jian mengerahkan seluruh kekuatannya, Dao Ting tidak akan mampu menghalangi inkarnasi Dao Zu. Lagi pula, itu hanyalah inkarnasi Dao Zu, bukan Dao Zu sendiri. Kemudian, setelah 300.000 tahun, Dao Jian mengalami bencana alam, yang tidak kunjung berlalu, tetapi ia bangkit kembali dengan cairan naga abadi. 300.000 tahun kemudian, Dao Jian mengalami bencana lagi. Kali ini, banyak orang mengira Dao Jian telah mati, karena sejak itu, Dao Jian tidak pernah muncul lagi. Yu Song berkata, bencana yang pernah terjadi 300.000 tahun yang lalu. Ye Chen sedikit terkejut, bagaimana mungkin Dewa Tertinggi masih menghadapi bencana itu? Yu Song berkata, Dewa Gelar Tertinggi adalah yang paling kuat di dunia. Betapa mengerikannya jika dia tidak mati dan mati. Oleh karena itu, di bawah aturan kehendak langit dan bumi, Dewa Gelar Tertinggi akan menghadapi malapetaka langit dan bumi. Oleh karena itu, jika dia menyeberangi sungai, dia bisa hidup, tetapi dia tidak bisa menyeberanginya. Dia dapat dihidupkan kembali dengan obat ilahi. Namun, tidak ada Dewa Gelar Tertinggi yang mampu hidup selamanya dan pasti akan mati. Kehendak langit dan bumi lagi. Wajah Ye Chen serius. Semua orang bermain-main dengan kehendak langit dan bumi, membiarkanmu hidup, membiarkanmu mati. Yu Song berkata, dunia ini dikendalikan oleh kehendak langit dan bumi, dan tak seorang pun dapat menandinginya, bahkan Dao Zu asli. Sekalipun Kaisar menafsirkan langit, ia juga berada di bawah tekanan kehendak langit dan bumi. Tuan, tahukah Anda tentang interpretasi Kaisar tentang langit? Ye Chen terkejut. Banyak orang hanya tahu tentang interpretasi Kaisar, tetapi mereka tidak tahu bahwa interpretasi Kaisar dulunya disebut surga Kaisar. Yu Song berkata, di dunia yang kacau, adakah sesuatu yang tidak diketahui Dao Ting? Jika Anda orang besar, Anda pasti tahu sesuatu tentangnya. Tentu saja, Dao Ting tidak akan tahu tentang hal-hal sepele itu. Ye Chen berkata, Kaisar Si yang lebih tua benar-benar mengerikan. Dia sering memberitahu saya tentang kehendak langit dan bumi. Tidak ada yang bisa mematahkan kutukan seperti ini. Petik 2. Karena kita dilahirkan di dunia ini, Anda tidak bisa berada di atas dunia kecuali Anda menciptakannya. Jade Pen tersenyum ringan. Siapa yang menciptakan dunia? Kehendak langit dan bumi? Jelas tidak, tanya Ye Chen. Yu Song menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak boleh tahu tentang ini. Lagi pula, ada langit dan bumi terlebih dahulu, baru kemudian ada istana Tao. Ye Chen berkata, tidak bisakah Dao Zu mengintip satu atau dua? Dao Zu juga lahir di dunia ini dan menderita penindasan dunia ini. Tentu saja, dia tidak akan tahu, kata Yu Song. Ye Chen berkata, jika aku bisa menjadi benda langit yang kacau di masa depan, aku mungkin bisa bersaing dengan surga seperti leluhurku Luo Tian. Jangan lakukan hal bodoh seperti itu. Leluhurmu sangat hebat, tapi kau masih gagal, kata Yu Song. Ye Chen berkata, mungkin ada kekuatan yang begitu gigih di klan kekacauan. Jika kau tidak menabrak dinding selatan dan tidak berbalik, bahkan jika kau tidak bisa berbalik, kau tidak akan menyesal. Yu menghela napas, mungkin inilah sebabnya benda langit yang kacau bisa begitu kuat, karena ada hati yang kuat yang menembus segalanya, sehingga tidak mudah dikalahkan oleh orang biasa. Ye Chen juga setuju dengan hal ini. Selama seseorang tidak takut dalam hatinya, banyak hal bukanlah masalah. Bahkan jika itu melampaui hidup dan mati, dia tidak akan mengerutkan kening. Besok aku akan bertarung dengan tetua generasi pertama bulan depan. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Yu Song mendengar kata-kata itu, berkata, Januari menantangmu. Ya, Ye Chen mengangguk. Yu Song berkata sambil tersenyum, Januari adalah petarung yang gila, dan mereka yang berlatih juga memperjuangkan kebenaran. Di generasi tua, siapapun mereka, selama wilayahnya tidak berbeda, mereka berani menantang. Apa hasilnya? Tanya Ye Chen. Lebih banyak menang daripada kalah. Apakah itu lawan yang kuat? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Yu Song berkata, Dao Tai besok. Ya, besok, seharusnya ada banyak orang yang akan menontonnya. Pertempuran ini akan membuatmu membangun citra tertentu di hati para murid Dao Ting. Jalan Yu Song. Keesokan harinya, sejumlah besar murid Dao Ting berkumpul di panggung Dao Tai di arena kompetisi Dao Ting. Baik murid generasi ke-8 baru maupun generasi lama semuanya datang untuk menyaksikan pertempuran. Area di sekitar Dao Tai sudah penuh sesak. Ini menunjukkan bahwa ada begitu banyak murid di Dao Ting, yang sungguh menakutkan. Konon ada 9.000 murid Dao Ting. Sepertinya mereka tidak melebih-lebihkan sama sekali. Di panggung Tao, seorang pria berjubah Tao hitam berdiri di atas panggung dengan pedang di punggungnya. Tubuhnya tegak dan seluruh tubuhnya memancarkan napas yang kuat. Ini adalah bulan generasi lama. Januari adalah gelar dewa yang dihormati waktu yang telah menjadi gelar dewa sebelum klan kekacauan dihancurkan.
Selama bertahun-tahun, ia juga telah berlatih secara intensif untuk mencapai tingkat 4 tingkat gelar dewa. Begitu memasuki alam dewa, jika tidak ada petualangan, akan sangat sulit untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, yang membutuhkan akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ye Chen datang ke Dautai dan terkejut melihat begitu banyak orang datang untuk menyaksikan pertempuran. Tampaknya para murid Dao Ting sangat mementingkan perang ini. Ye Chen berdiri di atas panggung, menatap Januari, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, Ye Chen yang lebih muda, aku telah melihat yang lebih tua di Januari. Tidak ada lagi birokrasi. Ayo, setelah melihat Ye Chen di Januari, matanya berbinar-binar dengan semangat juang yang membara. Bang, setelah Januari, pedang panjang itu terlepas dari sarungnya. Suara pedang berdenting, dan pedang itu tergantung di sisi Januari. Momentumnya pun kuat. Ye Chen menjadi gelap dan serius, lalu berkata, itu akan menyinggung perasaanku. Setelah itu, Ye Chen menghentakkan kakinya, dan tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Gas kekacauan melonjak liar dan agung. Bulan Januari juga kacau. Tubuhnya menerjang Ye Chen, meraih pedang panjang, lalu menebas Ye Chen dengan satu pedang. Ye Chen bertarung dengan kekuatan absolut. Dia ingin melawan Paman Yuan dengan tangan kosong. Orang ini benar-benar terlalu besar untuk dirinya sendiri. Betapa kuatnya Paman Yuan, dia berani begitu sombong. Di bawah Dautai, banyak murid Dautai tidak optimis terhadap Ye Chen, terutama Ye Chen yang tidak cocok untuk senjata. Boom, keduanya saling bertabrakan. Tinju Ye Chen begitu dahsyat sehingga langsung menghancurkan ki pedang bulan Januari. Bulan Januari terlihat sama, jika Ye Chen bahkan tidak memiliki keterampilan ini, maka pertempuran ini benar-benar membosankan. Bulan Januari, seluruh tubuh Daofa melonjak dan jalan bergemuruh. Dalam sekejap, kata pertempuran Zhenyan mulai bekerja, dan kemudian seluruh tubuh Daofa langsung memadatkan ki pedang dan membunuh Ye Chen. Pedang-pedang ini penuh dengan semangat juang yang mengerikan. Sangat kuat, Ye Chen juga sedang menggunakan kata, Dou Zhenyan. Seluruh tubuhnya dipenuhi semangat juang. Momentumnya tiba-tiba meningkat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan Taoisme. Momentumnya luar biasa. Pada bulan Januari, ketika tinju dihembuskan, masih akan ada semacam pukulan kosong. Boom, kedua kekuatan bertabrakan, dan napas agung berhembus kencang. Banyak orang di bawah tahap Dautai juga tertahan oleh kekuatan kekacauan. Pakaian dan jubah mereka bergetar hebat. Semua ki pedang pada bulan Januari hancur, dan semua orang tercengang. Bagaimana mungkin kekuatan orang ini begitu mengerikan? Bagaimana mungkin dia juga telah mengolah kata-kata sejati dari karakter pertempuran? Banyak murid Dao Ting memandang Ye Chen dengan tak percaya, tetapi mereka tidak menyangkanya. Bulan Januari juga sedikit terkejut, Ye Chen seharusnya juga memahami kata-kata sejati dari Douzi, yang di luar dugaannya. Terlebih lagi, metode bertarung Ye Chen sangat mendominasi. Tidak peduli jenis serangan apapun, mereka dihancurkan dengan kekuatan absolut. Lawan seperti itu memang yang paling mengerikan. Namun, Januari masih penuh percaya diri. Pertarungan ini baru saja dimulai. Semakin kuat Ye Chen, semakin bersemangat ia di bulan Januari. Bertarung dengan yang kuat adalah saat yang paling menyenangkan baginya. Pada saat ini, Ye Chen mengambil inisiatif untuk menyerang, dan tinjunya melesat untuk membunuhnya. Kekuatannya sangat mengerikan. Seluruh Dautai tampaknya diselimuti oleh kekuatan tirani seperti itu. Wajah Januari sedikit berubah, dan kekuatan kacau seluruh tubuhnya meledak secara ekstrim dalam sekejap. Kemudian dia mengayunkan pedangnya, dan ribuan metode melonjak bersamanya, dan kemudian berubah menjadi pedang ki yang sangat besar untuk memotong. Boom, pedang ki yang sangat besar ini bertabrakan dengan kekuatan Ye Chen dan terus-menerus patah. Tinju Ye Chen sekuat bambu, dan mereka menghancurkan Januari. Januari, bagaimana kekuatan Ye Chen bisa begitu mengerikan? Mereka semua adalah 4 tingkat dewa bergelar, dan Ye Chen baru saja menerobos. Dia telah berada di 4 lapisan dewa bergelar untuk waktu yang lama. Mengapa ada perbedaan kekuatan yang begitu besar? Tinju Ye Chen mengenainya. Januari, semangat juang seluruh tubuhnya meledak dengan cara yang menggila. Semangat juang dan kekuatannya meningkat pesat. Kemudian, pada bulan Januari, ia menusukkan pedangnya ke platform Tao, dan sebuah kekuatan dahsyat meledak. Pakaian dan jubahnya tampak seperti berburu, dan sebuah bayangan virtual raksasa muncul di belakangnya. Sambil memegang pedang, ia tiba-tiba membunuhnya. Dewa Pedang 9 bunuh. Setelah minum banyak di bulan Januari, roh pedang raksasa itu menyapu dan jatuh 9 kali berturut-turut. Sungguh mengerikan. Kita semua terkejut melihat serangan seperti itu. Adakah orang di alam yang sama yang mampu menahan serangan seperti itu? Ye Chen juga sedikit terperangah ketika melihat 9 ki pedang raksasa menyerang. Serangan seperti itu benar-benar mengerikan di alam yang sama, dan hanya sedikit orang yang bisa menghentikannya. Namun, roh pedang semacam ini masih bukan ancaman besar baginya. Ia tak kenal takut. Benda-benda langit yang kacau meletus, dan momentumnya kembali menanjak. Kekuatan kacau itu juga bergejolak dan berubah menjadi lautan luas. Sungguh kekuatan kekacauan yang mengerikan. Bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak kekacauan? Apakah ini kengerian benda-benda langit yang kacau? Setidaknya beberapa kali lebih tinggi daripada kekuatan kekacauan di alam yang sama.
Orang ini mengerikan. Di tengah diskusi murid-murid Daoting, Ye Chen menghempaskan tinjunya dan melancarkan 9 pukulan berturut-turut. Kekuatan 9 teror dibombardir oleh 9 pedang. Boom! Tabrakan dahsyat itu menyebabkan bumi berguncang, dan panggung bergetar hebat, seolah-olah akan meledak. Roh pedang hancur, dan tubuh Januari jatuh ke belakang. Ye Chen menerjang Januari dalam menghadapi aura mengerikan itu. Kekuatan kacau di sekujur tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan meraung ke arah Januari. Januari pun terkejut dan meraung, kekuatan kacau seluruh tubuh melonjak dalam sekejap, mengembun pada pedang panjang itu, dan membunuh dengan satu pedang. Boom! 2 orang bertabrakan, hanya terdengar suara, dengungan, pedang panjang berdengung, lalu tubuh Januari terlempar ke belakang. Puff! Januari memuntahkan seteguk darah, menatap Ye Chen dengan heran, ia bahkan kalah telak. Ye Chen mengumpulkan seluruh napas tubuhnya, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Januari, aku sudah menyerah. Aku belum kalah. Januari meraung, tubuhnya langsung menerjang Ye Chen. Tubuh Ye Chen terbelah menjadi 3 bagian dalam sekejap, dan ketiga tubuhnya melesat ke arah Januari secara bersamaan. Januari terkejut, satu napas berubah menjadi 3 king. Boom! 3 tubuh terbunuh bersamaan, dan tubuh Januari terlempar seperti layang-layang. Semua orang di bawah panggung Tao terkejut. Bagaimana mungkin Ye Chen mengubah satu energi menjadi 3 energi? Kenapa orang ini tahu apa-apa? Aku mulai curiga dia murid Daoting. Saking kuatnya, aku merasa dia belum berusaha sekuat tenaga. Ye Chen berkata dengan ringan, Penatua Januari, kau kalah. Kali ini, dia tidak menyerang lagi. Dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Ye Chen. Ye Chen sama sekali tidak berusaha sekuat tenaga. Jika dia melakukannya, dia pasti akan kalah telak. Ye Chen tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, dan masih banyak cara yang belum digunakan. Januari berdiri, lalu menghunus pedangnya dan berkata, aku kalah. Setelah itu, Januari berbalik dan meninggalkan panggung. Ye Chen juga meninggalkan Daotai, hanya menyisakan sekelompok murid Daoting yang sedang mengobrol. Di gerbang aula utama Daoting, Yusong dan beberapa tetua Daoting menyaksikan pertempuran Daotai. Ketika Yusong keluar, dia tampak santai dan gembira, sementara yang lain tampak kurang tampan. Kalian semua telah melihatnya, kau berani bertaruh dan mengaku kalah, kata Yusong sambil tersenyum. Anak ini benar-benar mengerikan. Kemampuan bertarungnya di bulan Januari sudah buruk di antara 4 tingkat dewa bergelar, tapi dia masih kalah telak. Yuji menggelengkan kepalanya. Anak ini benar-benar memahami beberapa jenis kata-kata sejati. Dia sudah memahami semuanya. Prestasinya dalam Taoisme jelas lebih buruk daripada murid-murid senior, kata Yulong. Hanya kuat, tidak buruk. Yusong menambahkan, 1 orang, 1 kendi anggur yang baik, kau tidak bisa kembali. Ambil taruhannya dan akui kekalahan, kata Yuyang. Yusong berkata sambil tersenyum, terima kasih atas hadiahmu, haha. Kita akan menang kembali lain kali. Naga giok itu bersenandung. Yusong berkata sambil tersenyum, itu tergantung pada keberuntunganmu, adik seperguruan. Feng Shui berbalik, datanglah ke rumahku lain kali. Jalan Yuyang, kalau saja murid-murid Daoting tahu kalau para tetua serius yang selalu menduduki jabatan tinggi itu sedang berjudi arak, pasti mereka akan menundukkan dagunya.